Assalamualaikum. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang Integrated Marketing Communication atau yang biasa disebut IMC. Sebelumnya, kita kenalan dulu dengan anggota dari kelompok 7. Saya Muhammad Akbar dengan NIM 054. Halo, perkenalkan nama saya Puspita Ningtyas Ramadanti dengan NIM belakang 057. Nama saya Twinta Vilenov Ginting dengan NIM belakang 062. Saya Diva Zafira dengan NIM 076. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi untuk mengetahui apa itu IMC atau Integrated Marketing Communication. Integrated Marketing Communication atau IMC adalah salah satu bagian dari manajemen pemasaran yang terdiri dari iklan, public relation, sponsorship, personal selling, direct marketing, serta sales promotion yang saling terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain. Adanya Integrated Marketing Communication ini menjadikan sebuah perusahaan industri dapat menyasar pangsa pasar dengan efektif dan tepat. Integrated Marketing Communication ini juga bisa disebut proses yang melibatkan manajemen dan pengorganisasian semua divisi dalam suatu perusahaan, yaitu menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan dari semua elemen komunikasi pemasaran seperti media, pesan, dan alat promosi yang berfokus pada target konsumen terpilih untuk mendapatkan peningkatan penjualan dan komunikasi pemasaran dalam mencapai tujuan komunikasi pemasaran produk yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selanjutnya, tahapan revolusi IMC. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, koordinasi taktisanto, yaitu meliputi pengkombinasian komunikasi interpersonal dan cross-fungsional sebagai elemen promosi dan mampu melihat tujuan secara spesifik yang disesuaikan dengan tools penjualannya. Kedua, mendefinisikan ruang lingkup marketing komunikasi di mana meliputi perluasan elemen komunikasi, memberikan informasi kepada pelanggan, dan mengevaluasi feedback. Poin ketiga, mengaplikasikan teknologi informasi, di mana memanfaatkan teknologi informasi dengan membuat database manajemen untuk mengelola hubungan dengan konsumen. Yang terakhir, integrasi strategi dan keuangan, yaitu menyelaraskan program komunikasi dengan program keuangan dan memperkirakan return on customer investment atau aliran dana masuk dari konsumen. Selanjutnya ada tujuan dari IMC, antara lain yang pertama ada IMC bertujuan untuk menyampaikan pesan yang konsisten, sehingga nantinya calon konsumen dapat menerima dan memahami pesan dengan benar. Yang kedua, ada IMC berguna untuk membangun pencitraan suatu merek. Ketika ciri khas, logo, dan suara bekerja sama dengan baik, maka dapat memaksimalkan pencapaian merek lebih mudah. Yang ketiga, ada IMC untuk menciptakan pengalaman pelanggan. Melalui strategi IMC, pelanggan dapat ikut menentukan bagaimana bisnis tersampaikan dengan baik. Yang terakhir, ada strategi IMC juga dapat diciptakan untuk menjaga pesan dan tujuan yang jelas dalam bisnis. Selanjutnya ada ciri-ciri dari Integrated Marketing Communication. Yang pertama itu dapat mempengaruhi perilaku. Hal ini berarti komunikasi pemasaran harus melakukan lebih dari sekedar mempengaruhi kesadaran merek atau memperbaiki perilaku konsumen terhadap merek. Yang kedua ada berawal dari pelanggan dan calon pelanggan. Kemudian berbalik dari komunikator merek untuk menentukan metode yang paling tepat dan efektif dalam mengembangkan program komunikasi persuasi. Yang ketiga ada menggunakan seluruh bentuk kontak. Artinya IMC menggunakan seluruh bentuk komunikasi dan seluruh kontak yang menghubungkan merek atau perusahaan dengan pelanggan mereka. Dan yang terakhir, menciptakan sinergi. Seluruh elemen komunikasi seperti iklan, tempat pembelian, promosi penjualan, event, dan lain sebagainya harus berbicara dengan satu suara sehingga dapat membuat konsumen melakukan aksi. Oke, lalu teori marketing mix. Marketing mix sendiri merupakan kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran.
variabel sendiri dikendalikan oleh pemasaran untuk mempengaruhi reaksi para konsumen. Dalam marketing mix, terdapat elemen 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion. Oke, yang pertama itu produk. Produk merupakan bentuk penawaran perusahaan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi melalui pemuasan kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Yang kedua, price atau harga. Harga merupakan nilai nominal yang ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Harga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, place atau tempat. Keputusan pemilihan tempat atau distribusi menyangkut kemudahan akses terhadap jasa bagi para pelanggan potensial. Keputusan ini meliputi keputusan fisik, seperti keputusan mengenai sebuah bangunan atau perusahaan nantinya akan didirikan. Yang terakhir, promotion atau promosi merupakan daya tarik dan teknik-teknik yang digunakan untuk menarik pelanggan. Promosi pada pemasaran jasa seringkali membutuhkan penekanan tertentu pada upaya meningkatkan penampakan tangibilitas jasa. Selanjutnya ada marketing communication mix. Bauran komunikasi pemasaran adalah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel periklanan, penjualan personal, dan alat promosi lain yang semuanya direncanakan untuk mencapai tujuan program penjualan. Kemudian ada 6 model marketing communication mix, yaitu yang pertama advertising, personal selling, sales promotion, point of purchase communication, sponsorship marketing, dan public relation. Selanjutnya ada strategi marketing communication mix dalam meningkatkan produktivitas. Strategi komunikasi pemasaran berfokus pada tujuan jangka panjang perusahaan dan melibatkan program perencanaan perusahaan. Dengan melibatkan penetapan visi serta mengimplementasikan kebijakan perusahaan. Strategi komunikasi juga dibutuhkan oleh perusahaan karena dengan menggunakan strategi komunikasi dapat meningkatkan segmentasi pasar dan meningkatkan permintaan konsumen terhadap barang atau jasa yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan. Selanjutnya ada peran integrated marketing communication dalam proses pemasaran. Yang pertama itu ada analisis dan strategi pemasaran. Analisis peluang yang cermat terhadap pasar akan memberikan peluang bagi setiap produk untuk masuk ke pasar. Analisis kompetitif mempersiapkan strategi dan rencana pemasaran. Praktisi pemasaran harus melakukan analisis secara cermat terhadap persaingan yang ada pada suatu segmen pasar. Selanjutnya ada target pemasaran praktisi. Pemasaran yang baik tidak akan pernah mau mengandalkan keseluruhan segmen pasar hanya dengan mengandalkan satu produk atau satu merek ataupun satu jasa. Selanjutnya ada peran integrated marketing communication dalam proses pemasaran. Yang pertama itu ada analisis dan strategi pemasaran. Analisis peluang yang cermat terhadap pasar akan memberikan peluang bagi setiap produk untuk masuk ke pasar. Analisis kompetitif mempersiapkan strategi dan rencana pemasaran. Praktisi pemasaran harus melakukan analisis secara cermat terhadap persaingan yang ada pada suatu segmen pasar. Selanjutnya ada target pemasaran praktisi. Pemasaran yang baik tidak akan pernah mau mengandalkan keseluruhan segmen pasar hanya dengan mengandalkan satu produk atau satu merek ataupun satu jasa. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum.